Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa idkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala nikmat syukur yang itu tak terhitung yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yang membuatkan menakdirkan kita hari ini masih bisa hidup, masih bisa bergerak, masih bisa melihat, mendengar. Dan itu harus betul-betul dilatihan untuk mengucapkan dengan semangat, dengan ikhlas, kawan-kawan. Teman-teman, izin mungkin hari ini saya 30 menit saja berbagi, kan jam 6.50 saya harus flight bandara. Nah, maka hari ini saya ingin ngajak semua yang hadir, ya kan, Allah. memahami semua rahasia kehidupan, yang sebenarnya rahasia ini yang membuat banyak orang tuh mendapatkan momentum-momentum kehidupan. Ya kan, di antara banyak kata yang Allah sebutkan di Al-Quran, yang akhirnya kata itu juga jadi sebuah hal yang menjadi kabar gembira bagi setiap orang, yaitu yang kita sebut katanya aflaha atau beruntung. Kalau disebut muflihun, manusia yang beruntung. Oke, di mana keberuntungan itu, ya kan? Di mana keberuntungan itu atau keajaiban sebenarnya bukanlah sesuatu yang mistik, kawan-kawan. Keberuntungan atau keajaiban itu adalah sesuatu yang bisa dipolakan. Disinilah rahasia kenapa orang kaya semakin kaya. Disinilah rahasia bagaimana kita melihat wali-wali Allah mendapatkan tanda kutip eksponensial, tingkatan melompat kehidupannya. Oke. Nah, saya analogikan dari satu bahasan. Kalau kita tarik, kita hidup kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, berarti sekarang kalau 2020, tahun 90, 40 tahun yang lalu lah, 1980. Maka kita akan kalau melihat ada satu kota, dan kota itu tiba-tiba menghadirkan sebuah gambaran atau video orang yang kita kenal di belahan bumi yang lain, maka kita menyebutnya sihir. Antum kebayang kalau video call atau Zoom yang kita hadiri pada pagi hari ini dihadirkan 40 tahun yang lalu dalam sebuah ruangan gelap, ada lampu remang-remang, terus yang menyampaikan ini adalah orang-orang yang mungkin dengan pakaian yang cukup misterius, maka orang akan bilang itu mistik nggak kira-kira? Mistik nggak? Iya. Iya, mistik kan? Oke, kita tarik 100 tahun yang lalu atau 150 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1800 sekian, ya kan? Oke, kita tahun itu di mana kita melihat ada sebuah besi bisa terbang di angkasa. Oke, karena pesawat pertama dirancang sendiri pada tanggal 1903. Anggap pada 1803 kita melihat ada sebuah benda yang melayang di angkasa. Maka kita akan bilang itu mistik, kawan-kawan. Nah, ternyata baik itu pesawat, baik itu handphone, baik itu listrik, oke, itu adalah semuanya teknologi. Teknologi yang akhirnya menghasilkan sebuah perubahan
menghasilkan sebuah kebaikan dalam hidup manusia. Nah, apakah teknologi yang membuatkan teknologi itu berarti membuat sesuatu yang tadinya berat jadi mudah. Nah, sesuatu yang membuat pekerjaan itu jadi mustahil jadi bisa. Nah, apakah teknologi dalam hidup manusia itu yang disebut keajaiban? Oke, itulah yang disebut keberuntungan. Nah, kalaulah ada kesamaan kan bagaimana handphone itu diciptakan, bagaimana akhirnya pesawat itu ada, bagaimana kita melihat sekarang makin hari makin canggih, banyak perubahan secara teknologi. Apa yang membuat keajaiban itu ada, teman-teman? Nah, satu kata kalau kita lihat adanya selalu inovasi, selalunya pertumbuhan, berpikir terus, maka akhirnya Allah kasih petunjuk. Sama dengan kehidupan personal. Kita selalu melekatkan keajaiban kepada satu barang, tapi kita lupa keajaiban sesungguhnya, ya kan, teknologi itu pada satu barang, maka teknologi tercanggih itu adalah perubahan hidup manusia, di mana kita melihat bagaimana Allah kasih teknologi tercanggih, laut dibelahkan kepada Musa, ya kan, Ibrahim dibakar tapi tidak panas, tidak terbakar, Isa menyembuhkan atau menghidupkan orang mati. Maka apakah teknologi tercanggih pada manusia? Oke. Nah, itu yang Allah sebut. Nah, kan gini, kalau kita sederhanakan, nah, kalaulah barang disebut teknologi, itu melekat kepada inovasi, maka kalau keajaiban atau keberuntungan yang terjadi pada manusia itu melekat pada, coba kita cari analoginya ya, biar kawan-kawan mikir. Mobil, motor, pesawat, handphone yang kita tarik 200 tahun yang lalu bisa ada karena inovasi. Musa dibelah lautan, Rasulullah tertutup pintu Goa Syur, Nabi Ibrahim selamat dari bakaran api, Yunus bisa dikeluarkan. Coba temukan satu kata. Apa kesamaan di balik kata-kata tersebut, kawan-kawan? Di antara peristiwa yang menjadi trigger kenapa itu terjadi, apalah kira-kira menurut antum-antum? Satu kata yang sama. Yakin. Oke, yakin itu sebelumnya. Ini sudah sampai di titik itu, gitu loh. Niat, iman. Niat, iman. Oke, sedikit lagi. Takwa. Wah, Oke, takwa itu bungkusan. Ada satu kata. keajaiban. Itu keajaiban itu sudah hasilnya. Sabar. Nah, itu loh kata Kak Nur, tawakal. Tawakal ataupun berserah, atau kalau bahasa kerennya surrender. Surrender atau berserah. Kira-kira di waktu Nabi Musa berserah, dia tetap berjalan dengan keretanya itu, dengan kudanya, atau dia berdiam diri? Berjalan. Berjalan. Ketika Rasulullah itu berserah, dia cuma diam saja, atau dia tetap bergerak juga dengan Abu Bakar? Bergerak. Nah, di sini orang sering salah. Yang menyerahkan itu keyakinannya, otaknya. Dan maka riset dalam dunia medis menemukan, ya kan, delta, theta, alfa, ya kan, beta. Ada ya, kalau saya harus lihat dulu biar tidak salah. Oh, terakhir gelombang gamma. Nah, dalam dunia medis maka yang ditemukan seringkali, oke,
Ini beta, ini zona kesadaran. Orang sedang siap siaga, sedang logikanya berpikir. Nah, sementara ini zona orang mulai bisa enak belajar. Disinilah seringnya relaksasi. Atau ini saat orang mulai menuju tidur. Tidur. Di saat orang suka melamun. Nah, jadi dunia medis, beberapa kalau antum baca literasi saya, kalau antum baca di buku Kuantum Ikhlas, ada seseorang yang kena bronkitis akut, kemana-mana hidupnya bersandar sama tabung oksigen. Dokter udah nyerahin, udah coba bagaimanapun tidak bisa. Akhirnya ketika orang bronkitis akut ini, ya udahlah, aku terimalah kondisi ini. Dan dia tidak seperti orang-orang ngelihat dia itu apa ya, ini orang kok unik ya, kemana buat tabung gitu ya, tapi dia happy dengan kehidupannya. Qadarullah, atas izin Allah, Allah sehatkan, Allah normalkan. Saudara kita Umi Rashid, Ustazah Mira yang divonis juga kata dokter leukemia stadium 3+. Akhirnya begitu dia ikhlas, begitu dia surrender, betul-betul menyerah kepada Allah, Allah sehatkan. Nah, seringkali kita nih tidak pakai ini, kawan-kawan. Ketika Bunda Hajar betul-betul surrender, menyerah sama Allah. Ingat, menyerah itu bukan putus asa. Surrender atau menyerah itu beda dengan putus asa. Putus asa tuh identik dengan berkeluh kesah. Putus asa tuh identik kehilangan harapan. Menyerah atau ikhlas atau tawakal, ya kan, adalah proses di mana betul-betul kita tetap bergerak secara totalitas, kita sampaikan kepada perjuangan titik tertinggi, tapi melepaskan benar-benar hasilnya suka-suka Engkau ya Allah. Nah, maka orang-orang yang apa indikator orang merasakan surrender? Catat ya, indikatornya adalah tak lagi ada kekalutan dalam hatinya. Karena dia mengimani ada Tuhannya di sampingnya, kawan-kawan. Nah, itu ciri-ciri orang surrender. Tak ada lagi kalut. Dia tetap bisa senyum. Kita ngelihat orang, banyak enggak kemarin video atau foto-foto, ada enggak kemarin, bukan banyak ya, ada enggak kemarin orang-orang di Palestina yang meninggal, yang kita lihat videonya, tapi tetap senyum, kawan-kawan. Ada enggak? Saya ngelihat kan video fotonya. Banyak. Kenapa? Dia sudah fase alfa. Nah, kalau mau ngelihat kapan antum mau ngelatihan, jadi latihanlah untuk masuk ke otak alfa. Jadi kalau secara medis, secara sains, ternyata ciri-ciri orang yang sudah surrender tuh hadirnya ketenangan dan dia sudah mulai rileks. Disinilah. Jadi kalau dalam dunia medis juga orang akan sel-sel saraf pada tubuh itu mulai terjadi perbaikan ketika dia kurang sehat, ketika orang sudah masuk di fase delta. Disitulah sel-sel tubuh yang luka itu mengalami penyembuhan. Nah, pengantarnya adalah pemicu keajaiban, pertolongan hadir itu ketika dia di fase alfa. Dan ini bukan sesuatu yang mistik. Oke? Ketika orang sudah rileks, Allah sudah kasih bocoran di Al-Quran. Di surah yang sering kita bahas, kawan-kawan. Gimana Allah bocorkan? Di surah 48 ayat 4. Nah, jadi ini kalau ada di Al-Quran, berarti ini nyata. Bukan sesuatu yang mistik. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman. Ada dua kata di situ, tenang dan beriman. Tetap tenang dan beriman, kata Allah. Untuk apa? Ya kan? Liyazdadu imana, agar bertambah lagi keimanannya, agar bertambah lagi sinyalnya terhadap dirinya seorang hamba kepada Tuhannya. Oke. Tuh, agar bertambah keimanan mereka atas keimanan yang telah ada.
Nah, lihat dua password yang ada di ayat ini. Satu, sakinah. Nah, itulah surrender. Itulah produk dari berserah. Nah, tapi ingat berserah itu bukan tidak ngapa-ngapain. Berserah itu ketika dia sudah dalam proses bergerak, bertindak. Maka tulis besar-besar. Jangan khawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Jangan kalut. Jangan gelisah. Inilah di dalamnya ada prasangka baik. Itulah di dalamnya tidak boleh emosi. Itulah di dalamnya harus ada sabar. Nah, kata-kata sakinah ditambah dengan kata-kata iman dan percaya, oke, akan menghasilkan sebuah proses kekuatan sinyal keimanan yang akhirnya realitasnya hadiahnya adalah walillahi junus samawati wal ard, dan milik Allah lah, kata Allah, tentara langit dan tentara bumi. Milik Allah lah bala bantuan. Nah, disinilah kalau orang menyebutnya keajaiban, kalau kita menyebutnya inah sunnatullah. Maka kalau kau tenang, kalau kau tetap percaya sama aku, nanti aku akan kirimkan pasukan-pasukanku yang tak nampak itu mengerjakan hal-hal yang di luar logika yang kau mampu untuk berpikir. Nah, maka supaya kita tidak menganggap ini sebuah mistik, tapi sebagai sebuah pola, sebagaimana kita mengimani, kita nggak pernah lihat listrik, tapi kita yakin listrik itu ada, kawan-kawan. Kita tidak pernah melihat angin, mendengar angin. Memang manusia selalu memandang yang namanya realitas itu apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, dan apa yang bisa diraba. Oke, padahal ada unsur lain di muka bumi ini yang dirasakan. Sebagaimana angin bisa kita rasakan, listrik bisa kita rasakan, setrum, ya kan? Nah, demikian juga pertolongan itu, keajaiban itu bisa di level tertinggi dirasakan dengan catatan tadi, ya kan, hadirnya ketenangan, sakinah berbalut dengan keimanan. Allah tambah lagi keimanan itu, maka akan Allah hadiahkan bala tentara langit dan bumi. Oke. Nah, maka banyak kisah orang-orang akhirnya ditakdirkan sembuh, takdirkan bahagia, tambahkan ketemu jodohnya. Ya kan, Abi dah berkali-kali saya udah pernah cerita. Ketika saya sudah mulai menyerah, ketika saya sudah mulai berpasrah, di situ Allah datangkan, dibukakan pintu jodoh. Ketika Hajar sudah mulai menyerah, tapi tetap berlari, di situ Zam-Zam dikeluarkan Allah. Di saat Ayub sudah betul-betul di titik pasrahnya, di situ Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, maka jangan-jangan selama ini, ya kan, kenapa pertolongan itu tak hadir? Kita dikalutkan dengan kondisi realitas. Padahal yang mempengaruhi kualitas hidup kita itu bukan realitas. Itulah kenapa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses ke rata-rata adalah mereka yang jauh bisa berpikir sesuatu yang tidak tampak oleh kebanyakan orang. Orang rata-rata cuma ngelihat yang tampak. Orang di atas rata-rata melihat sesuatu yang tak tampak. Jangan begini nih. Kenapa? Itulah bab keimanan. Itulah kawan-kawan. Jadi turunnya para malaikat Allah itu bukan sesuatu yang mistik. Dan juga bukan sesuatu hal yang hanya orang-orang tertentu. Semua yang melewati pola ini, sakinah. Coba ingat-ingat. Coba ingat-ingat dalam kehidupan antum. Sudah berulang-ulang kawan-kawan lewati episode ini. Cuman karena kita tak memahami teorinya, kita tak bisa mengulang polanya. Nah, maka entah kenapa kok saya tuh pagi ini penting untuk menyampaikan, ingatkan kawan-kawan, jangan pernah putus asa terhadap pertolongan Allah atas kondisi kita hari ini. Oke, jangan cepat menyerah. Udah banyak sekali orang-orang sekeliling kita. Antum masih punya kok jatah stok kekayaan di hadapan Allah. Nah, maka kalau kita lihat ketenangan itu, sakinah yang kita bahas, ya kan? Kan kata kunci tadi.
Nah, ya kan, ketenangan dan iman. Nah, baru menghasilkan. Nah, berarti banyak rumus pertolongan kemarin kita lihat. Sabar dan sholat. Coba lihat ya. Sama kan analogi, sabar itu tetap tenang, sholat itu bentuk iman. Nah, penegasan dua rumus. Satu Al-Baqarah 45, satu lagi surah 48 ayat 4. Nah, Allah udah kasih bocoran dengan dua rumus yang berbeda, dengan dua rumus yang sama, yang relate. Sabar, tenang, tenang ya, sabar ya, tenang ya, sabar ya. Nah, harus sering-sering ya masukkan kata-kata itu, tenang ya, sabar ya, tenang ya, sabar ya, tenang ya. Ya udah, sholat aja dulu, gerak aja dulu. Nanti ini loh, Allah udah kasih pola. Nah, coba deh pakai jalan yang berbeda. Bukan jangan jalan yang biasa yang kawan-kawan sudah coba, yang akhirnya membuat kawan kita tidak kelar-kelar. Yang harus diimani, begini cara berpikir. Yang harus diimani, saudara-saudaraku yang mungkin hari ini sedang masih kepusingan dengan masalah keuangan, percayalah, antum semua masih punya jatah stok rekening di langitnya Allah. Dialah yang menciptakan antum kaya dan cukup. Nah, jadi jangan putus asa, imani. Ya Allah, kalau si fulan kau takdirkan kaya, maka aku juga pantas kan ya Allah buat kaya. Pantas kata Allah. Kau pantas kok Dewi, kau pantas kok Fatimah, kau pantas kok. Oke, Maimunah. Nah, maka masalahnya karena sama aku, tenanglah, jangan jangan gelisah. Jangan, apa ciri-ciri orang salah satu juga tenang? Tidak gampang cerita ke sana kemari tentang urusannya, tentang keluh kesahnya. Oke, begitu. Jangan khawatir. Aku sudah siapkan juga kok stok kebahagiaan rumah tanggaku. Rumah tangga mau bagaimanapun kondisimu hari ini, jangan sedih wahai hamba-hambaku. Kan aku yang menjadikan rasa kasih sayang di antara kamu, kata Allah. Maka saya ingin ngajak teman-teman pelajaran pagi hari ini, ya kan? Apa pelajarannya? Bahwasanya kalau kita menganggap rumah, pesawat, handphone adalah ngelihat sekarang biasa, karena kita sudah hidup di zamannya. Nanti akan ada satu masa ketika teman-teman hidup selalu dengan budaya tenang. Nah, antum tuh ngelihat momentum kehidupan tuh biasa aja. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin tuh biasa saja. Karena sudah pola. Ya, kayak kemarin tasbih Allah, kita di masjid didatangi tokoh-tokoh apa, sahabat-sahabat, saudara-saudara, adik-adiknya, teman Kak Mira. Yang orang lihat, ih Bang Rembayang, saya ngeliat orang tuh kan histeris. Waktu acara kemarin, di acara malam-malam itu di majelis. Nah, kenapa? Ya karena hal yang tidak mungkin jadi mungkin bagi mereka. Tapi karena kita sudah melalui pola, al datangin. Mereka datang sendiri, pengen silaturahmi, pengen belajar. Belajarnya, dan saya ngeliat mereka nih saya kasih bocoran ya. Hari malam minggu tuh mereka duduk ngaji Quran, duduk sama saya cerita, sampai jam setengah 2 malam kawan-kawan. Bertanya, ke gini Ustaz, gimana Ustaz? Oh gini, oh wajar sih bilang adik-adik ini muncul ke permukaan. Dia pembelajar. Ya kalau ditarik mereka orang-orang biasa juga dan tetap rendah hati karena pernah susah. Oke, tapi mau duduk belajar itu yang mahal sebenarnya. Oke, jadi hari ini saya cuma pengen sampaikan satu pesan sama kawan-kawan. Imani, antum pantas buat kaya, antum pantas sehat, pantas sembuh, layak untuk juga menikah, layak punya keluarga bahagia. Maka wujudkan kepantasan itu dengan cara berserah sepenuh kepadanya, ya kan? Supaya hadirnya ketenangan dan tetap beriman kepadanya dengan sabar, dengan sholat, dengan ngaji, dengan bangun malam. Dah, badan tetap bergerak, badan tetap ngantor, badan tetap pergi ke kampus, badan tetap beraktivitas. Itu nanti dia akan bukakan jalan-jalannya. Nah, seperti itulah rumusnya ya. Berserah sepenuhnya kepada Allah. Itulah dia pemicu teknologi keajaiban. Nah, jadi tadi
pembandingnya kayak kerjanya otak di zona alfa. Zona alfa tuh zona orang udah siap belajar. Zona theta itu kenapa hafalan cepat masuk dalam dirinya. Dia sudah mulai tenang, relaksasi, penyembuhan. Nah, begitulah dia. Maka hati-hati yang punya penyakit kalut, gampang emosi, mudah apa ya cepat was-was gelisah, itulah membuat kita susah. Itulah yang membuat miskin. Kalau mau cek adalah lihat perhatikan, mau dititipkan warisan 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar pun, kalau dia kalut, gelisah, tidak tenang, dia tidak akan pernah ketemu titik keajaiban. Malah dia akan mengurangi saldo keajaibannya. Dia tidak merasakan momentum kehidupan lebih baik. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan. Saya izin harus bergegas ke bandara. Terima kasih banyak. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.